Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu. Seperti yang saya janjikan kemarin ya, kita akan mereview sebuah produk baru, sebuah brand baru, produknya baru, brand baru, model baru ya. Jadi model ini tidak mengikuti model mana-mana. Jadi ini model baru, brand baru ya. Mungkin sebagian dari kita akan asing sekali untuk mendengarkan mereknya, yaitu ya merek TXQ, ya, Tango X-Ray Quebec, Tango X-Ray Quebec, TXQ. Jadi kalau kita nyebutin TXQ, mungkin di indera pendengaran kita asing ya, terhadap merek ini. Tapi merek ini ada dan di luar sana sudah mulai banyak yang mereview dan mungkin menggunakan ya. Namun kali ini mungkin setelah saya review ini Anda mencari produknya di Indonesia mungkin tidak ada. Jadi Anda harus melihat dulu ke websitenya untuk melihat produk ini ya. Banyak sekali produk yang sudah diproduksi oleh TXQ yang sebenarnya yang akan saya reviewnya sebagian kecil saja yang akan saya sampaikan kepada Anda semua. Dan tentunya saya juga terima kasih sekali lagi buat perusahaan TXQ yang ada di Tiongkok tentunya ya, yang mempercayakan saya untuk mereview produknya sehingga kita bisa memperkenalkan kepada rekan-rekan semua yang ada di Indonesia tentunya. Kalau di luar Indonesia mungkin sudah banyak ya untuk yang mereviewnya dan itu menggunakan bahasa masing-masing. Ada yang pakai bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Malaysia dan macam-macam. Nah ini kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sesuai dengan review saya, kalau di Indonesia ya kita pakai bahasa Indonesia. Oke, kita lihat dulu boxnya ya. Nanti ada beberapa TXQ, ada dua mungkin. Ini satu yang pertama saya review dan kebetulan ini boxnya ada. Kalau yang kedua nanti nggak ada boxnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting produknya kita kenalkan kepada Anda semua. Ini TXQ A37 ya. TXQ A37 seperti ini. Nanti kita akan lihatkan dari dekat ya teman-teman untuk TXQ A37. Ini sebuah produk yang menurut saya cukup bagus ya untuk kita perkenalkan kepada Anda semua. Tapi sebelum saya memperkenalkan kepada Anda semua untuk sebuah merek baru TXQ A37, kita ngopi dulu ya seperti biasa. Nah, terima kasih buat Yankee Golf 4 Foxtrot Alpha Bravo Om Puji yang sudah ngasih saya kopi hitam ya, kopi dari Bangka. Terima kasih sekali Om Puji ya. Ini setiap saya review selama stoknya masih ada saya minum terus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah kita ngopi, mari kita langsung review secara dekat untuk radio ini dan tentunya secara detail. Kita nge-reviewnya detail, tidak seperti channel lain kita beda ya. Jadi kalau ini previewnya panjang atau mungkin ini agak lama itu nggak masalah. Yang penting Anda jelas tentang produk ini ya, Anda jelas tentang produk ini sehingga saya nggak memberikan Anda sepotong-sepotong yang nanti akan jadi pertanyaan ya. Kecuali kalau Anda menanyakan harga kepada saya nggak bisa jawab. Kecuali Anda menanyakan di Indonesia dijual di mana, saya belum bisa jawab ya. Tapi produknya saya kenalkan dulu untuk Anda semua. Oke, langsung aja kita buka produknya seperti apa dari dekat. TXQ yang ada di depan kita ini seperti ini ya. Ini dalamnya kita dapat charging ya. Chargingnya seperti ini. Chargingnya itu langsung bisa pakai colokan ke HP ya. Ini 4,2 volt. Jadi ini USB ini langsung colok ke adapter HP. Kemudian dapat Type C, dapat adapter, dapat belt clipnya. Oke, kita tinggalkan. Taruh aja dulu di sini. Dan di sini ada beberapa spesifikasi yang ada di sebelum kita lihat radionya ya. Ini ada 128 untuk airband, kemudian di sini 144 ini untuk 2 meter band, 430 VHF, ini VHF low, VHF high, VHF low. Jadi ada 1, 2,
5 ini termasuk sini sebenarnya ya, termasuk di sini ya. Jadi ya kita anggap aja 5 ya. 5 tambah FM berarti 6. Nah, ini 6 band ya. Jadi dia bisa juga untuk shortcutnya untuk weather ya. Ini rec weather. Dan di sini macam-macam ya. Ini ada penjelasan DCS, TTS ya. Ada Bluetooth juga nih. Ada Bluetooth. Kemudian nanti juga ada scan. Nah, radio ini bisa nyeken. Jadi bisa nyeken ini ya. Bisa nyeken sebuah radio yang kita nggak tahu frekuensinya berapa. Radio ini bisa nyeken. Oke, kita tinggalkan DOS-nya. Sekarang saya beralih ke radionya. Nah, seperti ini radionya ya. Kita lihat sama-sama radionya. Tampilan depannya seperti ini. Tombolnya putih seperti ini. Kemudian ini on off, power on off. Kemudian PTT. Kemudian di sini radio, tombol radio. 2 tombol shortcut ini. Yang pertama untuk radio, yang kedua ditekan lama. Tekan sebentar pelan itu untuk radio. Tekan lama itu kita masuk ke search untuk nyari frekuensi. Jadi kalau ini kita transmitkan, nanti dia bisa membaca tune sama frekuensinya. Oke. Kemudian yang di bawah di sini tombol weather ya, tadi weather itu yang seperti Noah tadi ya, kita lihat ya. Oke. Oh ya, di sini ada beberapa macam warna ya. Ini ada warna hitam, hijau, orange, merah. Ini yang kita dapat yang warna merah. Seperti itu ya. Kita tinggalkan, kemudian kita beralih ke belakang ya. Nah, seperti ini untuk tampilan belakang. Ini gripnya cukup bagus. Kemudian di sini untuk bukan tombol jack ya. Di sini jack mikrofon. Ini mikrofon, kemudian di atas headphone ya. Ini berfungsi juga sebagai data, kabel data. Kabel datanya sama, kita pakai kabel data punya Rotoviz atau Baofeng ya, kita bisa gunakan sama di situ ya. Kemudian di tombol-tombol ini, di sini tombol ini berfungsi sebagai tombol menu. Tekan sebentar menu, tekan lama, dia akan pindah ke VFO mode atau ke memory mode ya. Kemudian ini tombol yang back ini, dia akan pindah posisi main atau utamanya layar yang kita akan gunakan di atas atau di bawah, kita geser-geser pakai ini. Oke. Setelah itu kita coba buka baterainya dulu. Kita tekan ini, ada dua pengancing di sini kiri kanan ya, pengancingnya kita tekan ke bawah. Kita tekan ke bawah, kemudian kita tarik baterainya ya keluar. Nah, di sini kita bisa lihat baterainya ada 2800 mAh ya. Apakah ini 2800, tapi tulisannya seperti itu ya. Di sini 7,4 volt. Di sini ada 3 pin untuk ngecas. Kemudian ini juga ada 3. Dan ini karena masih dari sana asli, jadi ya ini masih tulisan seperti ini, saya nggak tahu artinya apa. Oke. Model A37 TXQ ya. Power kurang dari 8 watt. Kurang dari 8 watt ini memang wajar kurang dari 8 watt. Kalau dia nanti pada saat pengetesan 5 watt ya nggak masalah, karena dia udah nyebutin kurang dari 8 watt. Jadi bukan berarti dia 8 watt ya. Kurang atau sama dengan 8 watt. Kalau beruntung bisa sampai 8 watt, kalau nggak beruntung ya rata-rata di bawahnya. Tapi nggak ada masalah karena dia tidak ngeklaim power 8 watt, tapi power kurang atau sama dengan 8 watt. Jadi mau 3 watt, mau 4 watt masih masuk karena dia tulis kurang ya di sini. Frekuensi 136, 174, 240, 260, 350, 390, 400, 520. Nah, ini 4 band ini bisa untuk transit, bisa untuk receive. Ditambah receive untuk di airband 108, 136. Kemudian ditambah untuk receive lagi di FM radio ya. Nah, ini dari WUI Electronic CO Ltd ya. Oke, TXQ. Kita tutup lagi baterainya. Supaya nggak terlalu lama kita reviewnya ya. Biar cepet-cepet saja. Nah, ini kita langsung on kan ya. Kita on kan radionya dengan memutar tombol ini. Kita on kan, set. Kita sekali lagi nih. Ada logonya ya. Nah,
Di sini saya akan masuk ke ini kan main ya, channel mode, kita masuk ke VFO aja, tekan lama masuk ke VFO. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini untuk tombol pindah mainnya mau ke atas atau ke bawah. Kita pencet ini naik ke atas, pencet ini ke bawah ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita coba untuk atur-atur ya, kita atur-atur untuk frekuensinya. Ini kita di atas kita UHF, di bawah VHF seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya warnanya di atas ini warna merah, kemudian ini tulisannya putih, ini ada warna ungu. Warna ungu yang mana ya? Saya tunjuk aja yang anu ya. Nah, ini warna ungu ya, ini ungu. Kemudian ini merah, ini warna biru ya. Ini merah juga, merah putih ya. Oke, kita tinggalkan. Sekarang kita coba masuk ke menu ya. Ini menunya banyak sekali ya. Kita coba aja dulu ya. Nah, ini ada tanda Bluetooth. Ini radio ini ada Bluetoothnya ya. Tapi saya fungsinya seperti apa saya belum tahu karena tidak ada servis manualnya atau manual usernya nggak ada. Oke, ini ada squeal, ada step, ada memory, delete channel, RTCS, TCTSS, nah, DCS ya, terus ada voice priority, ada encryption, jadi masuk di sini kayak scramble gitu ya. Kemudian channel name, ini name, save, untuk save mau deep mode atau yang super, kita pakai deep mode aja. Roger, ini untuk tune, kalau kita habis pencet PTT bunyi tune, kita mau pakai tune atau tidak gitu ya. TOT, time of timer. Jadi memberikan peringatan ketika sudah 1 menit 60 detik atau 1 menit itu dia akan berbunyi tune ya. Fox, white, ini white untuk receive, white atau narrow. Kemudian voice on off untuk kayak tadi ya, untuk menunya itu ada orang bicara itu seperti itu. Kemudian beep prompt, ini untuk bunyi tombol-tombol ini. Oke, language kita pakai Inggris. Kemudian BCL on off. BCL ini untuk ketika kita on kan berarti kalau ada sinyal masuk atau receive kita nggak bisa transmit. Tapi kalau off, ketika ada sinyal masuk sementara receive kita bisa transmit. Kalau off ya. Scan, PF2 radio TX power. Nah, ini kita mau pindah mana? Kalau sekarang posisinya kita pencet sekali ini dia ke radio ya. Jadi ke radio. Kemudian kita pencet lama, ini kita pencet lama, dia akan search untuk mencari radio yang lain. Jadi saat radio lain transmit kita bisa search ya. Kemudian PF3 NOA nih, kita pencet PF3 di bawah sini NOA. Oke. Kemudian ABR itu untuk layar ini dia hidup matinya berapa detik ya. Ini sekarang 20 detik. Kita kasih lama lagi ada nggak? Bisa sampai berapa detik? Ya sampai 1 menit. Oke, 1 menit aja ya. Supaya kita tidak mati-matiin hidupin lagi ini. Kita sementara review ya. Oke, di sini ABR, kemudian offset, kemudian shift D, kemudian repeater. Nah, ini kita cepetin aja ya, karena hampir sama dengan yang lain. Nah, ini kayak tadi power on message kita pakai logo. Kalau kita mau keduanya pakai voltage, bisa nanti kita ketahui berapa voltasenya. Kalau 8,3, 8,2 atau 8,0 berarti masih penuh baterainya. Ini TX power high atau low, kita pilih low. Kemudian S code 1, DTM code, DTM-ST, auto lock, kemudian scan add, kemudian tune, PTTLT, kemudian menu exit time, Vox delay, scan CTSS, send DCS, ini memori A, B, mau pakai nama atau frekuensi, TDR dual standby, kita mau pakai dual standby apa enggak, kita off aja. Kemudian teks AB, STE, kemudian all mode, send code, eksternal Bluetooth. Nah, ini kalau ada kita mungkin ya, ini Bluetooth ini ketika kita mau pakai PTT Bluetooth ya, jadi ini harus hidupin. Nah, ini kita matiin aja. Ternyata saya nyambung ke HP nggak bisa, matiin aja. Voice, maksudnya Bluetooth voice ya, kita pindah ke off aja. Aduh, mana tadi Bluetooth, eksternal Bluetooth, kita off aja. Oke. Reset, kemudian version
Kemudian di sini ada detail instruction, scroll, step. Nah, udah mulai lagi tadi ya. Oke, kita keluar. Sekarang kita coba lihat di sini. Kalau kita mau mencet frekuensi ya seperti biasa, 1, 4, berapa, 5, 0, 0, 0, 0. Oke. Untuk caranya seperti kita mau nyimpan atau apa itu sama aja dengan radio-radio lain. Tapi nanti kita akan coba untuk memberikan sedikit. Ini 255 550 bisa nggak? Oh bisa ya. Oke. Sekarang kita akan coba untuk mendengarkan radio. Nah ini radio kita pencet sini pelan ya sekali aja. Tek gitu. Nah masuk ke radio. Kondisi kerontokan dialami pasien ataupun pasca COVID-19 itu ada treatment khusus nggak untuk mempercepat pertumbuhannya, Dok? Ya, baik. Ya, jadi walaupun kerontokan karena COVID-19 ini adalah suatu temporer ya, sebenarnya tanpa diobatin. Oke, jadi untuk untuk radio cukup kencang ya. Sekarang kita mau coba untuk menu search ya. Kita akan hidupin radio ini. Ini saya nggak tahu frekuensinya berapa sekarang. Kita coba ini atau berapa ya? 7 aja. Kita nggak tahu 7 ini frekuensinya berapa. Oke, kita mulai start untuk search. Kita tekan agak lama yang di sini sampai keluar search. Oke, UHF search. Kita pencet. Nah, ketemu frekuensinya 462725 tunnya ini. Kita pencet ini. Kita disuruh nyimpan ke berapa? Saya akan nyimpan nomor 3 aja. Nah, udah simpan di nomor 3. Sekarang saya pindah ke sini, kita pencet ini agak lama masuk ke channel mode. Nah, karena belum saya kasih nama di sini no name ya, kecuali menunya kita pindah. Nih. Bentar ya. Bentar. Menunya kita pindah. Name ya. Nah, B itu kita pindah ke frekuensi. Oke, nanti dia akan keluar frekuensi. Nah, ini frekuensi yang sudah terdetek tadi ya. 462725. Oke. Sekarang kita coba ini coba transmit ke sini. RX gitu. Ya, B RX. Channel B ini RX. Oke, sekarang saya mau mencet ke sini. Mencet. Masuk ya. Masuk. Ini juga. Tuh. Nah, hebatnya ini nggak tahu ya. Ini kayak ada mutingnya gitu. Jadi kalau kita nggak ngomong dia nggak masuk di sini. Noise-nya nggak ada sama sekali. Jadi radio ini tanpa noise ini. Jadi kalau kita nggak ngomong ini di sini ada sinyal tapi nggak ada suara gitu ya. Jadi bersih banget. Gitu. Oke, seperti itu untuk nyeken tadi ini. Jadi buat teman-teman kalau mau cari solusi lagi radio yang bisa nyeken ini ada satu TXQ ya. Oke, jadi bagi Anda jangan tanya saya ya ini radionya dijual berapa, saya nggak tahu. Karena ini saya hanya mereview saja, kita nggak tahu nih harga radionya berapa. Nanti silakan kunjungi aja websitenya TXQ, ini resmi TXQ, maksudnya ada websitenya, ada perusahaannya. Jadi Anda tinggal cek aja ya di websitenya TXQ. Produk-produk apa aja yang ada di situ ya, silakan. Oke, setelah kita mereview semua isinya, kemudian tombolnya juga enak sini ya, tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras, dan ini layarnya juga saya senang ya tampilannya. Suaranya kenceng ya, tapi kita nggak tahu untuk suara mikrofonnya seperti apa. Oke, sekarang kita tes untuk powernya radio ini, seperti apa powernya. Coba kita untuk ngecek powernya. Ini sekarang saya masuk ke VAF dulu, 14500, kita pakai low power, kita pencet. Di situ keluar 1,5 watt lebih ya, 1,5 watt untuk power low-nya. 1,5 watt, skala 5 watt, 1,5 watt. Sekarang kita masuk ke high power. Masuk ke high. Ini sudah masuk ke high. Oke, kita sudah ada tulisan high-nya, kita pencet. 5 watt lebih ya. Kita cek
berapa watt? Kalau 5 watt lebih ya 6 watt ya. Keluar 6 watt radio ini. Oke, 6 watt. Jadi untuk di VHF-nya, untuk low-nya 1,5 watt, untuk high-nya 6 watt. Oke, sekarang kita pindah ke UHF. UHF normal dulu ya. Kita coba 430. Ini UHF normal. Kita masuk ke low dulu. Untuk UHF-nya kita masuk low. Kita coba pencet. Ya, 0,5 watt. UHF-nya low-nya 0,5 watt. Kita coba high-nya. Kita coba high 5 watt ya. Oke, high-nya 5 watt. Jadi low-nya 0,5 watt, high-nya 5 watt. Sekarang kita pindah ke 250. Langsung saja high power berapa? 250. 5 watt juga. Low-nya low ya. 250. Low-nya nggak gerak ya. Jadi langsung high ya. Langsung high 5 watt. Langsung high 5 watt. Oke. Kita pindah 350. Ya, sorry. 350. Nah, kecuali 350 dia hanya 0,5 watt keluarnya ya. 0,5 watt. 250 masih besar. Oke, itu dia power untuk sebuah radio TXQ. Jadi tadi bisa 6 watt di VHF. Sekarang kita mau ngetes untuk antena dari untuk antena dari TXQ yang sudah ada di sini. Kita cukup langsung range-nya aja ya, dari tadi 250 sampai 520. Dari 136 maksud saya, dari bawah, range dari bawah ya. 136 paling tinggi, stopnya kita langsung ke 520 aja paling tinggi. Oke, kita akan lihat dia akan bekerja di frekuensi berapa match-nya. Ya, jadi ternyata di 139 ya. Itu di senternya 139. Kalau di frekuensi lain nggak ada itu. Di UHF itu nggak ada ini ya. Semuanya tinggi ya. Sekarang ini dia masuknya di VHF ya. Oke, kita persempit aja VHF-nya karena UHF-nya nggak ada yang kena ya. Jadi kita persempit VHF-nya aja. 140 MHz. Stopnya 174 MHz. Kita persempit VHF-nya. Nah, kita ketemu matching-nya dia di 142 ya. Jadi buat teman-teman rapi, kalau teman-teman rapi bisa menggunakan frekuensi bisa menggunakan radio ini nih, bagus ya. Nah, ini untuk rapi bisa nih. Bisa sih sampai 144 masih bisa. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ini antena ini cocok, radio ini cocok buat anggota rapi nih, tuh. Tapi sebenarnya bisa dipotong ya. Kita potong untuk kenaikan frekuensi bisa. Tapi ini sangat matching sekali di frekuensinya rapi. Seperti itu. Sound suara dari ini kita coba dengarkan di sini ya. Seperti apa suaranya? Kita coba dengar. Ya, suara dari TXQ ini seperti apa? Ntar di frekuensi 145.540 ya. Kita coba satu. Kita coba ya. 1 2 3 3 2 1 dicoba tes TXQ 1 2 3 3 2 1 TXQ 1 2 3 TXQ dicoba 1 2 3.
Oke, itu TXQ saya akan bandingkan dengan Baofeng. Di sini kita pakai Baofeng UV9R Plus New. Ya, kita coba bandingkan dengan Baofeng aja ya. Kita tes. 123 321 ini Baofeng UV9R Plus New. Baofeng UV9R Plus New. 123 321 ini radio TXQ A37. Ini Baofeng UV9R Plus New. Ini TXQ A37. Oke, jadi untuk TXQ memang agak pelan suaranya dibandingkan Baofeng UV9R ya Plus New tadi. Tapi sama-sama tidak terlalu jauh beda ya suaranya. Ini juga cukup oke, bisa didengarkan dengan baik seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba tes RX ya. Setelah tadi kita coba untuk modulasi sudah, power sudah, antena sudah. Sekarang kita mau tes RX. Kita tes RX, kita pindah ke seismograf. Ini seismograf, frekuensi seismograf. Coba. Apakah dia bisa menerima di ruangan ini? Ini kita seismograf. Kita coba lihat scale-nya. Scale-nya udah 1 ya teman-teman. Oke, tidak bisa ngerisip. Sekarang saya akan pindah ke radio ini. Kita coba pindah ke seismograf. Kita coba ini scale-nya apakah sudah sama. Kita lihat scale-nya untuk radio ini juga 1 sama. Kita pindah-pindahin. Ada ya, di ruangan ini ada dia bunyi ya. Jadi, nah itu ada. Jadi untuk kepekaan ini masih lebih peka ya. Kalau ini nggak ada nih, ya, nggak ada. Saya udah keliling-keliling, saya taruh di tangan saya ini nggak ada yang bunyi. Saya coba lagi dengan radio yang lain. Saya coba dengan TSSD. Kita bandingkan apakah bisa juga TSSD untuk mereceive seismograf. Oh ya, bisa ya di sini. Oke, bisa. Jadi sudah 2 radio bisa mereceive, sementara untuk TXQ A37 belum bisa mereceive seismograf. Namun kalau saya buka scale apakah bisa mereceive? Kita tes. Ternyata kalau dibuka bisa mereceive, saudara. Jadi dia square-nya terlalu menekan sekali ya. Square-nya itu terlalu menekan untuk sinyalnya, sehingga benar-benar nggak bisa masuk lagi kalau kita tidak buka square. Jadi buat Anda teman-teman kalau mempunyai TXQ, square-nya harus dibuka untuk bisa mereceive dengan jelas. Oke. Sekarang kita masuk ke program, ya, program ke komputer. Hidupin dulu komputernya. Ya. Oke, kita hidupkan komputer kita supaya ya bisa nanti seperti apa ya, maksudnya seperti apa gitu ya, buat teman-teman ya. Sebenarnya nih TXQ ini sangat mudah sekali untuk menginstalnya, dan Anda nggak perlu bertanya ke saya lagi ya. Jadi misalnya Anda mau mau menginstal program ini, nggak perlu tanya ke saya lagi. Silakan Anda cari ke websitenya ya. Nih contoh nih, saya akan masuk ke websitenya di TXQ ya. Kita buka aja untuk TXQ. Kita terangkan ya, udah terang belum ini? Ntar. Nah, udah makin terang ya.
Oke, gitu ya. Sekarang saya akan masuk ke TXQ Radio. TXQ Radio, apakah dia masuk untuk anunya? Sebentar, kita close dulu. Nah, ini kita masuk ke TXQ Radio, ya. Jadi buat teman-teman yang mau download softwarenya TXQ, nggak perlu khawatir. Jadi caranya seperti itu, masuk ke TXQ. Nah, setelah itu kita cari download program software. Nah, program software. Nah, di sini kita cari aja produk yang kita punya. Nah, ini A37 ya, ada A37. Langsung kita download file. Nah, setelah kita download file, kita install, maka nanti akan muncul di sini TXQ A37. Kita klik aja 2 kali. Sekarang udah kita buka. Nah, programnya seperti itu teman-teman, tapi masih ada sebagian tulisan kanji atau tulisan China ya, sehingga itu kadang saya juga nggak bisa baca teman, harus diklik ya, harus diklik supaya kita bisa tahu apa ini isinya gitu ya. Ya misalnya contohnya ini P berarti kayaknya port atau apa, P ini berarti program ya, R itu receive, read, kemudian W itu write, kemudian S ini kayaknya port. Nah itu seperti itu ya, port. Nah kayak gitu teman-teman, dicoba-coba, saya nggak tahu nih artinya apa ya tulisan Cinanya itu. Jadi harus kita coba. Oke. Kita masukkan kabel ini. Kita masukkan dulu ke port yang kita inginkan di mana ya. Oke, udah masuk. Kemudian kita colokin ke radio. Kita on kan. Oh, ini sudah on ya. Mana on ya? Oh ya on. Nah itu dia. Kalau kelamaan dia take sendiri ya. Oke, sekarang kita coba untuk on lagi. Kita coba cek dulu portnya, apakah udah kebaca. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba ini, pada saat coba portnya ini kita hidupin radionya lagi, karena kalau terlalu lama dia langsung TX ya. Nah ini COM 5 yang kebaca, kita hidupin aja COM 5. Oke. COM 5 sudah oke, sekarang saya read. Ya, ini mikrofonnya kena split apa enggak ini? Itu udah TX soalnya. Nah, baca ya, dia baca. Nah ini dia hasilnya, yang udah kita simpan tadi ada di sini. Nih. Saya matikan lagi radionya. Kita lihat ya hasilnya yang udah kita coba tadi ya. Saya perbesar dulu. Nah, itu ya, ada frekuensi yang di scan tadi ini. Frekuensi yang di scan dari radio ini, Aquos ini masuk ya di situ ya. Udah masuk di memori 3 kan. Terus ada beberapa yang udah saya simpan. Itu juga masuk ya. 1, 2 itu masuk. Oke, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali untuk Anda teman-teman ya menggunakan ini. Jadi yang biasa kita pakai itu hanya tune ini ya, tune ini. Tune, yang lain nggak usah diisi. Kalau ini kan biasanya tune khusus ya, tune khusus itu di radio-radio seperti tadi Aquos, mungkin Baofeng BF88 atau apa, itu tune khusus dia. Kalau yang radio-radio biasa kita hanya menggunakan ini tune untuk transmit aja, di sini isinya, ya seperti itu. Kalau satelit juga di sini isinya. Kemudian langsung ke sini nama di sini kita input juga nama. Jadi mudah sekali, tinggal kita klik aja di tabelnya ini, kita klik ya. Kalau kita mau isi, saya klik di sini, frekuensinya berapa, kemudian kita klik lagi tune-nya berapa di sini. Jadi di sini langsung ya, nggak usah pakai min plus ya, langsung TX, di sini RX. Kembali sini RX dulu yang kita isi, kemudian baru TX ya. Kita isi dulu RX,
di sini, kemudian isi TX, kemudian isi tune, dan powernya kita mau pakai high atau low. Kemudian habis itu kita kasih nama ya. Kasih nama tuh ya gitu. Oke, baru habis itu setelah selesai semua kita write, kita simpan. Nih saya hidupin lagi radionya. Terus kita write. Kita simpan. Nah, di sini kita start. Nah, program radio membaca ya. Selesai, mati, dia kembali lagi start. Oke. Sudah kesimpan seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah sekali menggunakan A37 ya. Jadi kita bisa dapat softwarenya di websitenya. Jadi ini websitenya ya. Saya kasih lihat ya teman-teman ya websitenya. Nah ini TXQ. Websitenya TXQ. Sorry ini nggak kelihatan ya. Oh ini dia. Nah tuh. Websitenya TXQ. Jadi TXQ itu ada berapa radio ya? Kita coba lihat aja. Banyak radio TXQ. Tuh. Nah, produk-produk dari TXQ seperti ini teman-teman ya. Nah itu dia tampilin lagi. Nggak tahu apa home ya. Oke. Jadi di sini kalau kita mau cari produk analog, kita klik aja ke analog. Nanti masuk ke TXQ analog. Nah A37 ada di sini. Mana A37? Kita lihat ya. A37 itu, nah ini dia A37 ada di sini ya. Ini dia A37 seperti itu. Jadi ini program produk analog dari TXQ. Kalau kita mau masuk ke yang DMR, dia juga ada. Kita masuk DMR, masuk ke DMR-nya ya. Tuh. Seperti itu DMR dari TXQ. Yang produknya belum ada di saya. Jadi saya belum bisa nge-reviewnya. Tapi untuk yang lainnya, untuk analog kita dikasih 2 dan baru 1 yang kita review. Oke, teman-teman itu dia review kita mengenai TXQ A37 yang ini merupakan radio yang kalau menurut saya sih sangat berguna sekali, user friendly. Jadi buat Anda yang mungkin membutuhkan radio yang untuk menyeken, untuk mendengarkan airband ya. Oke, mungkin tadi kita belum nyoba airband ya. Mudah-mudahan bisa kita dengarkan airbandnya di sini. Saya coba ya. Siapa tahu ada. Ternyata nggak ada ya untuk airband. Jadi ketika saya rubah ke airband, dia frekuensinya berubah menjadi seperti itu ya, kelihatannya AM dia. Jadi pindah ke AM ini. Jadi di sini pindah ke AM. Jadi modulasinya pindah ke AM, sehingga kita bisa meresip tadi dari pesawat ya, ITC ya, seperti itu ITC. Oke, sekian saja review saya dari yang Kical itu ingin dia dulu mengenai radio TXQ A37. Semoga ini bermanfaat dan menjadi informasi yang penting bagi Anda dan mungkin menjadi satu pilihan yang baik bagi Anda. Jika Anda membutuhkan, silakan Anda lihat dulu di websitenya TXQ dan nanti suatu saat jika ada produknya di Indonesia nanti kita akan informasikan ya. Oke, sekian saya dari saya. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih kepada TXQ yang sudah memberikan produknya sehingga kita bisa mereview dan bisa menginformasikan kepada seluruh pengguna telekomunikasi di Indonesia. Sekian saja dari saya. Yang Charlie itu yang gini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye bye.